Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat SIB City Life, baik juga teman-teman kita yang berada di dalam Kuala Lumpur, begitu juga yang berada di Kuala Lumpur. Diharapkan pada pagi ini kita semua di dalam keadaan yang sehat dan kuat. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap memuji Tuhan yang sama. Amin. Pungutan uang persembahan dan persepuluhan akan diadakan pada hari ini. Anda boleh hantar ke akaun gereja melalui bank sedia ada. Nombor akaun public bank gereja iaitu 3146434014 di atas nama SIB Brickfields. Sekiranya Anda sudah melakukan transaksi Anda, sila maklumkan kepada Sis Margaret di talian 013-202-6494 bagi rujukan gereja. Persekutuan doa yang diadakan pada setiap malam Rabu bermula pada jam 8 malam kini beralih kepada kebaktian secara dalam talian. Link untuk mengikuti persekutuan doa ini akan di-update oleh tim yang bertugas sama ada di Google Meet ataupun Zoom. Digalakkan semua jemaat Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa ini. Perjamuan kudus akan diadakan pada 8 hari bulan November bersamaan hari Ahad minggu hadapan. Jemaat diminta untuk menyediakan roti ataupun biskut dan air anggur ataupun sirap merah. Sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada hari ini, saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 8 hingga 12. Saya tidak akan membaca keseluruhan teks firman Tuhan ini, tetapi melalui ayat ini yang mengatakan bahawa hanya oleh sebab ada cinta pada Tuhan di hati, firman Allah menjadi sesuatu yang indah, berharga dan manis untuk jiwa kita. Amin. Saya percaya di dalam setiap pribadi kita, baik kita yang berada di dalam Kuala Lumpur, begitu juga yang berada di luar Kuala Lumpur, pada saat ini kita mengalami hal yang sangat sukar di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik juga secara keluarga, begitu juga secara corporate. Saya percaya Tuhan sentiasa ada untuk kita, untuk menjadi kekuatan untuk setiap pribadi kita, untuk menghadapi setiap dugaan yang datang dalam hidup kita. Dengan ini, mari saya ajak kita untuk berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan acara kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau pada saat ini Tuhan. Lewat daripada ibadah kami pada hari ini Tuhan, biar setiap hati kami diberkati Tuhan. Lewat daripada perenungan firman-Mu Tuhan, begitu juga Tuhan melalui puji-pujian yang akan kami sampaikan sebentar nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang bekerja lewat daripada semuanya ini Bapa. Bagi setiap hati yang pada saat ini Tuhan, mereka dalam kedukaan Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan dalam hati mereka Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Yang berduka Tuhan, Engkau yang hiburkan hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa memuji dan menyembah Engkau Tuhan, walau dalam apa juga bentuk kehidupan yang mereka alami Tuhan. Kami percaya dalam satu hal, Engkau mengizinkan segala sesuatunya Tuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Bagi kami Tuhan untuk tidak berputus asa, untuk mengandalkan Engkau di dalam semuanya ya Bapa. Biarlah hati kami penuh dengan pengucapan syukur Tuhan di atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir daripada ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di atas semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan saat ini. Kita menaikkan pujian syukur kita untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi
bermazmur. Nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan-Mu, bumi dimuliakan atas seluruh bumi. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya
membawa kesaksian kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Gracious to you, the Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen.
and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening,
Oh, we sing hallelujah to you, Lord. Oh, Tuhan, ini kami. Berikan kami mata seperti mata-Mu, supaya kami dapat melihat kasih di sekeliling kami. Berikan kami telinga untuk mendengar. Berikan kami tangan untuk melakukan tugas-Mu. Berikan kami kaki untuk berjalan dalam rencana-Mu, Tuhan. Berikan kami hati agar kami dapat mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Ini doa kami, Tuhan. Engkau terus berbicara melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Setiap kita yang rindu mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online pada minggu ini. Kita berterima kasih atas berkat kemurahan Tuhan dapat mempertemukan kita sekali lagi melalui acara ibadah ini. Terima kasih untuk tim yang terus setia menemani kita, memastikan ibadah kita berlangsung setiap minggu. Terima kasih untuk tim media yang telah berusaha dengan begitu gigih sekali, dan tim praise and worship yang terus melayani kita melalui puji-pujian yang menyegarkan rohani kita. Terima kasih untuk pelayanan Anda. Pasti berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita juga tetap berterima kasih untuk tim pendoa yang setia berdoa 24 jam. Kita berterima kasih untuk kesetiaan semua pendoa-pendoa. Saya percaya melalui doa-doa yang telah kita taburkan, kita pasti mendapat jawabannya daripada Tuhan Yesus Kristus. Cepat atau lambat, pasti kita akan mendapat jawaban doa kita. Jemaat sekalian, mari kita terus kepada firman Tuhan. Kita baca bersama-sama bahagian firman Tuhan yang terdapat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian dari ayat yang ke-10. Kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami. Ayat 11, karena kami yang hidup ini selalu diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami yang fana ini. Yang ke-12, demikianlah kematian bekerja di dalam kami, tetapi kehidupan bekerja di dalammu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak, pasti akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembali kepadamu ya Tuhan Yesus, atas berkat limpah rahmat-Mu yang Kau telah curahkan dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba serahkan pemberitaan firman dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang menyampaikan firman, dan jemaat sekalian yang mendengar firman, supaya kami terus fokus dan terus diteguhkan melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga, segala halangan-halangan yang mau mengganggu pendengaran kami, tumpuan kami terhadap firman, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami. Ketika kami mendengar firman-Mu ini ya Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali meneruskan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita, saudara kekasih. Seperti mana kita telah mendengar firman Tuhan pada minggu yang lepas,
yaitu mengajak kita supaya kita fokus terhadap Kristus dalam hidup kita. Nah, pada minggu ini kita juga mempelajari satu tema, yaitu menempatkan Kristus yang utama dalam praktikal hidup kita. Pada waktu kita fokus kepada Yesus Kristus, dan pada waktu kita mulai berjalan bersama Yesus Kristus dan meneruskan perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan Kristus yang utama dalam hidup kita, supaya kehidupan kita, saudaraku, semakin berhasil, semakin kuat pada waktu Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kita lihat pendahuluan di sini. Kristus telah datang ke dalam dunia semata-mata untuk melayakkan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Itu tujuan utama Yesus, melayakkan kita. Yang sebenarnya, saudaraku, kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kedatangan Yesus, Dia melayakkan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita mendapat kekayaan rohani di dalam surga seperti yang telah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang setia di dalam iman percayanya sampai pada akhir zaman. Itulah tujuan kedatangan Yesus, untuk membawa kita supaya kita memiliki kekayaan surgawi itu. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang Kristus usahakan, yang Kristus ingin kita dapati dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada pembacaan firman tadi, saudaraku, di mana kita dapat melihat bagaimana sikap Paulus terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia katakan dalam ayat yang ke-10, kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami. Berarti, saudaraku, dalam kehidupan Paulus ini, saudaraku, banyak perkara-perkara yang dia lalui dalam kehidupannya. Hal-hal yang berpotensi untuk mengheret dia, untuk tidak meneruskan visi Tuhan dalam hidupnya, tidak meneruskan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Paulus katakan, kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Dalam arti kata, saudaraku, dalam dia menempuh perjalanan hidupnya, penginjilannya, saudaraku, di Asia Kecil, banyak halangan-halangan yang dia hadapi supaya dia tidak meneruskan pelayanan penginjilannya ke tempat-tempat yang Tuhan telah pimpin dia. Itulah cabaran yang Paulus lalui dalam kehidupannya. Dikatakan pada waktu dia berada di mana-mana, dikatakan karena kami yang hidup ini selalu diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya hidup Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami yang fana ini. Berarti, saudaraku, untuk Paulus meneruskan panggilan Tuhan dalam hidupnya, untuk menempatkan Kristus yang utama dalam hidupnya, bukan sesuatu yang mudah. Dia harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi Paulus, dia tetap melakukan tugas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-12, demikianlah kematian bekerja di dalam kami, tetapi kehidupan bekerja di dalammu, kata Paulus. Berarti dalam kehidupan Paulus, saudaraku, dia sentiasa membayangkan bahaya-bahaya yang datang dalam hidupnya. Selain bencana atau halangan-halangan yang dia lalui dalam perjalanan penginjilannya, saudaraku, seperti kapal yang karam, saudaraku, dan banyak hal yang lain.
Yang Paulus maksudkan di sini adalah ada segelintir orang-orang yang tidak menyenangi Paulus dan teman-temannya pada waktu memberitakan Injil. Dan mereka ini diusahakan ya supaya mereka ini dapat ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Itulah yang dikatakan Paulus, demikianlah kematian bekerja di dalam kami. Halangan-halangan yang dia lalui, saudaraku, dalam kehidupannya. Kalau Paulus tidak menempatkan Kristus yang utama dalam praktikal hidupnya, saudaraku, sudah pasti dia tidak mampu meneruskan perjalanan penginjilannya di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi melalui pembacaan ini, saudaraku, kita akan melihat apa yang dikatakan tadi dalam pendahuluan itu, tujuannya supaya Kristus benar-benar ditempatkan yang utama dalam hidup kita. Daripada tema ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu ketika kita menempatkan Kristus yang utama dalam praktikal hidup kita, itu menandakan bahwa hanya Yesus yang berkuasa dan dapat mengendalikan hidup ini. Nah, mengapa kita perlu menempatkan Kristus yang utama dalam hidup kita? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan hanya Dia yang dapat mengendalikan hidup kita. Hanya Yesus yang dapat apa? Mengontrol, menguasai kehidupan kita. Apabila kita tidak menempatkan Kristus ataupun gagal menempatkan Kristus yang utama dalam hidup kita, sudah pasti, saudaraku, bukan Kristus lagi yang menguasai hidup kita, tetapi diri kita yang menguasai hidup kita. Saudara, apabila manusia menguasai hidupnya, saudaraku, dia tidak dapat bertahan lama dalam iman percayanya. Pasti, saudaraku, dia akan gagal kalau tidak menempatkan Kristus yang utama dalam hidupnya. Hanya Kristus yang berkuasa dan dapat mengendalikan hidup ini. Dalam arti kata, tubuh kita adalah milik Kristus. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dalam ayat yang ke-10 tadi, kami sentiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Kematian Yesus dalam tubuh kami. Penyangkalan diri, saudaraku, itu harus terjadi dalam kehidupan Paulus pada waktu itu. Dia tidak melihat kepada apa agendanya, tetapi dia melihat kepada apa yang Tuhan ingin dia lakukan dalam hidupnya, yaitu memberitakan berita baik itu, saudaraku, kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Kemudian pada waktu Kristus berkuasa dalam hidup kita dan mengendalikan hidup kita, apa yang muncul? Karakter Kristus sudah tercantum di dalam kita. Wow, ini sesuatu yang sangat indah. Karakter Kristus itu apabila sudah tercantum dalam hidup kita, ya, itu akan membawa kita lebih bersemangat, lebih bergairah, cinta kepada Yesus, cinta kepada jiwa-jiwa yang Kristus telah pertanggungjawabkan kepada kita. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Supaya kehidupan Kristus, kata Paulus, nyata dalam hidup mereka ataupun dalam tubuh mereka yang sementara di dunia ini. Itu tujuan perkataan Paulus itu, saudara. Berarti, saudaraku, karakter Kristus ini dia peduli terhadap orang-orang yang memerlukan Kristus dalam hidup mereka.
sesuai dengan campaign gereja kita, saudaraku, dari Oktober hingga Desember, kita menggalakkan setiap pribadi kita supaya menjangkau jiwa, menginjil, memberitakan firman kepada orang-orang yang belum mendengar firman. Sesuai dengan apa yang Paulus lakukan ini, saudaraku, karakter Kristus itu, saudaraku, tercantum dalam dirinya. Itulah yang membuat dia terus bergairah, bersemangat, pergi memberitakan firman Yesus kepada orang-orang yang belum mendengar. Kemudian, kehidupan Kristus telah nyata di dalam Rasul Paulus, dalam diri Rasul Paulus. Dalam ayat 10b berkata, saudaraku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Selain teladan Yesus, dan kita juga belajar daripada hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus sendiri, saudara. Dia menempatkan Kristus yang utama, dalam arti kata kehidupan Kristus itu semakin nyata dan semakin nyata dalam kehidupan setiap hari, saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pada waktu kita mengetahui bahwa Kristus itu yang berkuasa, Dia dapat mengendalikan hidup kita, dan kita sungguh-sungguh menempatkan Dia yang utama dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kehidupan Kristus itu semakin nyata dalam diri kita. Dan hal itulah yang akan memberi kesan, impact yang besar terhadap orang-orang yang ada di community kita. Di mana-mana, itu yang dapat memberi kesan yang besar buat mereka. Poin yang kedua, saudaraku, pada waktu kita menempatkan Kristus yang utama dalam praktikal hidup kita, yaitu kepenuhan Kristus terjadi di dalam kita. Kepenuhan Kristus ini, kita punya kerinduan dan memiliki tanggung jawab yang dalam, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang yang belum mendengar Injil Kristus. Kepenuhan Kristus terjadi di dalam kita itu bermakna kita mati terhadap keinginan diri kita sendiri. Mati terhadap keinginan. Kalau ayat yang ke-11e dikatakan tadi, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Berarti mati terhadap keinginan. Pada waktu Kristus ditempatkan yang utama dalam hidup kita, kita tidak lagi melihat apa yang menjadi kehendak diri kita, keinginan kita, tetapi Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi keutamaan kita. Kepenuhan Kristus terjadi di dalam kita, dalam arti kata dinaungi oleh kasih Kristus. Kita dinaungi oleh kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus yang menaungi kita, saudaraku, kita tidak punya hati, kita tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang yang memerlukan Kristus dalam hidupnya. Jadi itulah yang mendorong Paulus untuk terus bersaksi, saudaraku, untuk terus memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mendengar firman. Itu yang Paulus lakukan. Setiap kesempatan itu, saudaraku, dia ambil untuk menyatakan, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana kesempatan-kesempatan yang kita miliki pada hari-hari ini? Apa kita manfaatkan kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang belum mendengar kabar baik? Apakah kita manfaatkan waktu itu untuk menyebarkan berita baik itu kepada mereka? Ini yang Paulus lakukan, saudara. Kasih Kristus itu terus menaungi hidupnya, yang membuat dia terus bergairah memberitakan
kabar baik itu. Hanya mengenal Kristus yang disalibkan, kita mendapat kekuatan yang sentiasa baru. Kekuatan kita sentiasa baru, saudara. Hanya pada waktu kita benar-benar mengenal Kristus yang disalibkan. Disalib oleh karena siapa, saudara? Oleh karena dosa saya. Oleh karena dosa kita semua. Jadi saudaraku, melalui tindakan Kristus yang begitu mulia itu, yang Paulus telah alami dalam hidupnya, kasih Allah yang luar biasa dalam hidupnya, itulah yang membuat Paulus terus memberitakan Injil. Terus membuat dia bergairah, saudaraku, untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa Yesus telah mati untuk saya, untuk kita semua, mengapa kita harus menikmati berkat itu sendiri? Kenapa tidak dengan mereka yang belum mendengar Injil? Mereka juga berhak mendengar. Mereka juga berhak menerima berkat Tuhan dalam hidup mereka. Jangan sampai, saudaraku, seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, jangan sampai Tuhan menuntut daripada kita nyawa orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Pada waktu kita berada di atas permukaan bumi ini, kita punya kesempatan memberitakan Injil, namun kita tidak melakukannya. Kalau kita mengenal Kristus yang sudah disalibkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita, supaya kita diperlayakkan menjadi anak-anak Allah, tanggung jawab kita adalah apa? Memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Dan poin yang seterusnya, saudaraku, yang ketiga, pada waktu kita menempatkan Kristus yang utama dalam hidup kita, yang ketiga yaitu hanya Kristus yang berkuasa mengokohkan keyakinan iman kita. Yesus yang berkuasa mengokohkan keyakinan iman kita. Bagaimana Yesus mengokohkan keyakinan iman kita? Melalui apa? Pendengaran firman, melalui perenungan firman, melalui kita melakukan kebenaran firman dalam hidup kita. Itulah caranya, saudaraku, Kristus mengokohkan keyakinan iman kita. Karena firman itu berkata tentang Yesus sendiri, dia adalah firman. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu kita menerima Kristus, kita menerima firman dalam hati kita, dan kita berhak menyampaikan firman itu kepada orang yang memerlukannya. Keutamaan hidup hanya ada pada Kristus Yesus. Itu yang menjadi fokus kita. Keutamaan hidup kita itu harus kepada Yesus Kristus. Hanya Kristus yang berkuasa mengokohkan keyakinan iman kita, dalam arti kata kita dinaungi oleh kasih karunia Kristus. Apa kata firman daripada 1 Korintus 12 ini, saudara? Saya baca bagian ini dalam 1 Korintus 12 ya. Ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dalam arti kata, kita dinaungi oleh kasih karunia Kristus. Dalam hal apa, saudaraku? Dia melengkapi kita dengan roh Allah sendiri. Menaungi kita dengan kasih karunia Kristus sendiri. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan,
Hanya Kristus yang berkuasa mengukuhkan keyakinan iman kita. Dalam arti kata apa, saudara? Kemampuan Kristus terjadi di dalam kita, supaya orang lain pun dapat menikmati keuntungan di dalam Kristus. Kalau hidup kita telah diberkati dan kita mengalami Kristus itu luar biasa dalam hidup kita, kenapa kita tidak menyampaikan berita baik itu, saudaraku, kepada kawan-kawan kita, saudara kita? Firman Tuhan menggalakkan kita supaya kita apa? Beritakan firman itu kepada mereka yang belum mendengar berita baik itu. Yang terakhir, penutup, saudaraku, hidup kita yang dimiliki oleh Kristus bertujuan supaya kita diperkuatkan dalam iman percaya kita, untuk tujuan menguatkan dan memperkayakan orang lain, agar mereka pun mengalami keuntungan dalam Kristus Yesus. Itulah tujuannya, saudara. Jangan berkat Tuhan itu kita alami sendiri, padahal orang yang ada di samping kita, orang yang ada di kiri kanan kita, mereka memerlukan Kristus. Mereka memerlukan berita baik itu. Mereka juga mau mengalami berkat ilahi itu dalam hidup mereka. Kita percaya, saudaraku, melalui campaign pada bulan yang masih ada ini, saudaraku, kita terus bersemangat beritakan firman itu kepada mereka yang memerlukan Kristus dalam hidupnya. Jangan kita berdiam diri, saudara. Pada waktu kita berdiam diri dan kita tidak memberitakan Injil, kita tidak bersaksi, kita tidak menyatakan bagaimana Kristus yang telah memberkati hidup kita, nanti kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, saudara. Jadi kita perlu menyatakan Kristus, beritakan Kristus. Kita sama-sama berbagi firman. Melalui cara itu, saudaraku, kita dapat meningkatkan mutu atau quality rohani kita di dalam Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian yang ikut sama mendengar sabda firman Tuhan ini. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyerahkan waktu ini untuk pengacara, dan pastor ingin berterima kasih kepada jemaat sekalian yang terus memberi sokongan untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Untuk kesetiaan Anda memberi sokongan melalui doamu, ya, melalui pemberian kasih dan persembahan persepuluhanmu, apa saja bentuk sokongan yang jemaat lakukan, saya yakin Tuhan Yesus akan memberkati jemaat sekalian. Dalam keadaan-keadaan yang sangat menyukarkan ini, jemaat Tuhan, saya menggalakkan jemaat sekalian kita terus berdoa. Kita meletakkan harapan kita kepada Yesus Kristus. Apapun kesukaran, cabaran yang kita hadapi pada saat ini, kita serahkan itu di kaki salib Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita, mengangkat kita, memampukan kita harungi semua cabaran itu. Baiklah jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri bahagian ini, mari kita datang sekali lagi dalam doa, dan pastor akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu ini memberi dorongan kepada kami, menggalakkan kami supaya kami terus bersaksi, baik kepada keluarga kami, saudara-saudara terdekat kami, kawan-kawan sepejabat, kawan-kawan yang belajar bersama-sama. Kami mohon Tuhan beri hikmat, beri keberanian
untuk jemaat sekalian supaya mereka dapat mempelajari, dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam masa-masa ke depan ini, dalam masa mereka memberitakan Injil ini kepada orang yang belum mendengar firman-Mu ya Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa khusus untuk jemaat sekalian di SIBCT Life Church Kuala Lumpur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan yang kurang sehat, jemaat kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami mohon Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ya Tuhan jemaat sekalian yang terjejas oleh karena COVID-19 ini, mata pencarian mereka, bisnis mereka. Kami mohon Tuhan beri mereka hikmat, kebijaksanaan supaya mereka dapat keluar daripada masalah ini Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat mendapat jalan keluar bagaimana mereka dapat menangani keadaan ini Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak kami yang masih belajar. Kami mohon Tuhan tolong mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam studi mereka. Demikian jemaat sekalian yang bekerja, Tuhan tolong mereka Bapa di surga. Pada waktu mereka melakukan tugas pekerjaan mereka, Tuhan beri hikmat dan Tuhan berkati segala usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan ya Tuhan buat jemaat sekalian dalam usaha pekerjaan sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan tolong kami, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami daripada segala bahaya, sakit penyakit dan rencana jahat manusia atas hidup kami. Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan. Engkaulah gembala yang baik yang terus memelihara menjaga kami agar kami terus berada dalam keadaan yang selamat. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi ya Tuhan, hamba berdoa mohon berkat-Mu Tuhan buat jemaat yang telah memberi persembahannya, persepuluhannya, janji imannya, pemberian kasih ke rumah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan mereka yang sempat memberi, yang tidak sempat memberi juga Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati mereka Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam pemberitaan firman. Kiranya berkat firman-Mu ya Tuhan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Tuhan Yesus memberkati jumpa Anda di minggu yang akan datang. Shalom. Kita sudah sampai ke penghujung daripada ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya setiap pribadi kita diberkati daripada pujian dan penyembahan yang dibawa oleh tim yang melayani kita sebentar tadi. Begitu juga dengan perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor David yang sungguh memberkati, menguatkan setiap pribadi kita pada hari-hari yang mendatang ini. Saya percaya dalam setiap apapun juga yang kita lalui, Tuhan pasti mempunyai jawaban dalam setiap permasalahan, persoalan kehidupan kita. Nah, dengan ini saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan, untuk setiap pribadi kami, untuk ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhir daripada acara kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui benih-benih firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan daripada hari ini sehingga sampai pada hari Ahadnya juga Tuhan, kami ingin menyembah dan memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan, baik yang bekerja dari rumah, begitu juga yang akan bekerja di office Tuhan. Kami percaya Engkau lindungi mereka Tuhan di dalam kehidupan seharian kami Tuhan, apapun juga yang akan kami lalui di minggu yang hadapannya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Engkau melindungi kami Tuhan daripada mara bahaya Tuhan, sehingga kami dapat kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan, untuk kami melalui apapun juga yang kami hadapi di minggu hadapan. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di atas semuanya Tuhan. Amin.
Berakhir sudah ibadah kita. Moga kita bersua di minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye.